Makassar, 8 Agustus tahun 2025, penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan pada Kamis malam. 7 Agustus tahun 2025, kembali menyeret isu korupsi ke panggung publik. Dugaan suap terkait proyek peningkatan kualitas rumah sakit yang didanai dana alokasi khusus menjadi sorotan. Namun langkah KPK ini tak luput dari kritik tajam, termasuk dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dengan instruksi kepada fraksi Nasdem di DPR untuk memanggil KPK. Kasus ini memunculkan pertanyaan, apakah ini murni penegakan hukum atau ada nuansa politis yang membayangi? Abdul Aziz, kader Nasdem, yang baru menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur untuk periode 2024 sampai 2029, ditangkap bersama 7 orang lainnya, termasuk pihak swasta dan PNS, di 3 lokasi, Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. KPK mengamankan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait suap proyek rumah sakit. Penangkapan ini terjadi di sela-sela Rakernas Partai Nasdem di Makassar, menambah kesan dramatis pada operasi tersebut. Namun, detail peran Abdul Aziz masih samar, memicu spekulasi tentang motif dan waktu penangkapan. Surya Paloh dalam konferensi pers di Makassar mengkritik keras penggunaan istilah OTT oleh KPK. Ia mempertanyakan kejelasan proses hukum dan menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah. Jangan buru-buru stigma OTT, lalu orang dikira sudah bersalah. Hukum harus jernih, bukan sensasi, ujarnya. Paloh memerintahkan fraksi Nasdem di Komisi Ketiga DPR untuk memanggil KPK guna rapat dengar pendapat, meminta penjelasan transparan soal kasus ini. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Nasdem mendukung penegakan hukum tanpa intervensi, asalkan prosesnya adil dan tidak bias. Di sisi lain, respons awal Nasdem justru menambah kebingungan. Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni, sempat membantah kabar OTT, mengklaim Abdul Aziz berada di Makassar saat Rakernas berlangsung. OTT itu harus di tempat kejadian, bukan seperti ini, tegas Sahroni pada Kamis sore, didampingi Abdul Aziz. Namun, bantahan itu runtuh ketika KPK mengonfirmasi penangkapan dan Abdul Aziz diterbangkan ke Jakarta pada Jumat siang untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Ketidaksinkronan ini memicu pertanyaan, apakah Nasdem kurang informasi atau ada upaya pengendalian narasi? Kritik terhadap KPK bukan tanpa alasan. Penggunaan istilah OTT kerap dianggap sebagai alat untuk menciptakan efek kejut, terutama ketika detail kasus masih minim. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, hanya menyebut seorang bupati di Sulawesi Tenggara terjaring OTT, tanpa merinci peran atau bukti spesifik. PLT Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut kasus ini terkait dana dok rumah sakit, namun kejelasan lebih lanjut masih ditunggu. Di tengah kepercayaan publik terhadap KPK yang terus diuji, langkah ini bisa dilihat sebagai upaya mengembalikan kepercayaan, tetapi juga berisiko dianggap sebagai manuver yang terburu-buru. Namun, kritik terhadap KPK juga harus dilihat secara berimbang. Penangkapan Abdul Aziz menunjukkan bahwa KPK masih aktif menjalankan tugasnya. Meski di tengah tekanan politik dan persepsi pelemahan lembaga, dugaan suap terkait DAK merupakan isu serius, mengingat dana tersebut dimaksudkan untuk kepentingan